Apa kita berak marah pada pemerintah Amerika atau kedutaan Amerika? Terus kita lapor, tunggu dulu yang kamu kasih itu mau gelap di sana itu. Kenapa kamu kasih? Aku nih benar-benar kenapa enggak kamu kasih? Bisa nggak ngomong seperti itu? Nggak bisa. Kenapa? Nah, kedaulatan itu, sovereignty-nya itu. Nah, Papa kita punya hak ini. Punya kata kedaulatan itu tadi. Ini yang kita harus hormati betul-betul. Amin. Kita tidak bisa mengganggu dia. Ini dah, kalau banyak di antara saudara masih kecewa dengan Tuhan. Ya, maka saya akan beritahu. Coba tanya Tuhan. Kenapa dia terbitkan matahari itu dari timur, kok nggak dari selatan? Ngerti pertanyaan ini? Perlu nggak kita tanyakan itu? Nggak perlu. Itu haknya dia. Sama seperti, maaf ya, itu kalau saya misalnya. Tuhan iseng, terus dia buat hidung kita ubangnya ke atas semua. Bisa nggak dia buat seperti itu? Bisa. Itu haknya dia. Artinya apa? Jangan ngajarin dia. Betul? Dia itu Tuhan. Di sini saya memberitahu saudara. Bedanya Tuhan kita dengan Tuhan-Tuhan di agama lain. Semua Tuhan di agama lain hobinya bawa timbangan. Ngerti ilustrasi ini? Kenapa Tuhan di agama lain hobinya bawa timbangan? Ayo. Cepat jawab, kenapa hobinya bawa timbangan? Dia mau nimbangin apa? Nah, itu dia. Nimbangin dosa. Jadi ditimbang lebih berat dosanya atau lebih berat perbuatan baiknya. Nah, jadi terus nimbangin aja. Kalau Papa kita tidak. Karena buat Papa di surga, dosa itu dosa. Ini penting sekali kita tahu. Buat Papa kita di surga, hukuman itu nggak ada berat ringannya. Dosa nggak ada besar kecilnya. Jadi buat Papa, dosa itu nggak ada ukuran SML, itu nggak ada. Itu hanya baju yang ada. Oke? Nah, jadi kalau ada orang mencuri 2 euro dengan korupsi 2 juta euro, itu sama. Nah, sama-sama masuk nerakanya. Dan ingat, neraka itu nggak seperti kolam renang. Ada yang dangkal untuk anak-anak. Nggak ada. Jadi jangan pikir gini, kalau dosaku kecil, apinya semata kaki. Enggak. Loh, serius saudara, ini kebenaran kita harus tahu. Maka itu dianjurkan, kalau berdosa jangan tanggung-tanggung. Loh, serius, karena sama-sama ke nerakanya. Dengar baik-baik ini. Nah, itu Papa di surga beda dengan Tuhan di agama apa saja. Jadi kalau kita nggak berzina, suka lihat situs porno, sama goblok. Lebih baik langsung saja. Untuk apa ngintip-ngintip? Sebab sama-sama ke neraka, masalahnya begitu. Nah, pasti banyak belum tahu tentang Papa kita seperti itu. Apakah dia sadis? Tidak. Itu arti Roma 9 ini. Maka itu jangan menyuap Tuhan dengan segala perbuatan kita. Sebab dia tahu isi hati kita. Jangan coba-coba berkata manis kalau hati kita jahat. Dia tahu hati kita. Maka itu dia bencinya pada orang munafik itu luar biasa. Aku maha tahu kamu bohongin. Betul enggak? Ngapain bohongin Tuhan? Dia tahu semuanya.
Berapa kali kita lihat di hidup Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi itu cuma ngomong dalam hati. Berapa kali itu kita tahu. Bukan ngomong apa? Bergumam, tapi bukan gitu. Dalam hati. Jadi nggak ada orang tahu toh. Tapi Tuhan itu tahu. Dia lagi ngomong apa dalam hatinya. Maka itu saya mengajar pada semua orang. Jadi gini Bapa kita di surga. Kalau kita baru mau kentut. Belum kentut, baru mau. Dia tahu kapan bunyinya. Ngerti ilustrasi ini saudara? Luar biasa Bapa kita itu. Maka itu jangan bohongin dia lah. Jangan bohongin dia. Ingat loh. Bagi yang belum tahu harus tahu hari ini. Papa kita adalah satu-satunya Tuhan yang menghitung rambut orang di kepalanya. Tidak ada Tuhan lain yang pernah berfirman seperti itu. Coba renungkan. Apa dia kengangguran ngitungin rambut? Ya, coba ini serius. Ini serius, kita harus tahu. Mana tahu ayat itu? Rambut di kepalamu terhitung. Percayalah, nggak akan ada program komputer dari manapun yang tahu jumlah rambut di kepala orang. Nggak mungkin itu dibuat. Hebat sekali. Bahkan Yesus berkata, gugur 1 lembar rambutmu, aku tahu. Saya kagum dengan firman itu. Maka itu ketika banyak orang mau kasih obat rambut ke saya, bilang, nggak usah, Tuhan tahu yang gugur berapa. Ngapain repot? Lo serius itu saudara? Terus saya bilang, istri saya juga cinta saya walaupun begini kok. Jadi kalau toh ada yang rambut digugur gak usah pusing. Tuhan tahu. Oh, gak ada yang amin. Bayangkan sampai seperti itu telitinya Bapa kita di surga. Sungguh saya kagum melihat itu. Maka itu jangan takut apa-apa dalam hidup. Sekarang kenali dia seperti ini. Maka itu ayo mulai hari ini saudara. Konsep kita mengenal dia sebagai Papa harus makin kuat, makin. Belajar dari anak-anak kita. Pasti ada di antara saudara. Entah kecil, entah besar kadarnya. Ada 1 atau 2 orang anak kita yang buat susah dan sakit hati kita sebagai manusia. Wajar bukan? Namanya anak. Nah, kalau kita melihat itu, jangan marah. Bercerminlah. Betul? Bercerminlah kepada anak itu. Seperti kita, anak Papa di surga. Pasti kita pernah berontak pada dia. Ayo kalau kita mau ngaku jujur. Lebih banyak kita menyenangkan Papa atau lebih banyak kita nyakitin Papa? Nah, itulah kita. Ya sudah. Kalau anak kita nyakitin kita, tertawalah. Aku juga gitu. Ngapain kita marah pada anak itu? Jangan berkata, nggak bisa, aku baik. Belum tentu. Baik dalam ukuran apa? Betul. Saudara, ini yang kita harus tahu. Satu kali saudara, ini ada seorang anak. 3 kali saya tolong dia. 3 kalinya dia nyakiti. Bahkan selalu akhirnya itu sama. Urusan dengan polisi. Tapi saya berkata pada orang-orang itu. Apakah kalau dia nanti balik mau tolong lagi? Kalau dia minta tolong, saya akan tolong. Mereka heran. Kenapa harus heran? Karena seperti itu yang kita buat pada Bapa di surga. Ada yang berani angkat tangan nggak usah tanya gini, siapa yang nggak pernah nipu Tuhan? Loh, saya tanya bukan suruh tertawa. Ada nggak yang berani ngangkat tangan bahwa hidupnya nggak pernah nipu Tuhan? Ayo, coba jawab saya tanyain. Ada tidak? Ya sudah. Kalau sampai anak saudara nipu atau kita ditipu orang, tertawalah, aku juga gitu.